Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Davin Zufaramdani dengan NRP 5026251160. Di sini saya akan mengerjakan tugas challenge paket tracer 2. Jadi langsung saja kita mulai di sini. Kita pertama harus merancang strukturnya atau jaringannya dulu. Jadi ada 8 PC untuk totalnya. Kita pakai switch untuk menghubungkan dua PC. Lalu semua di antara PC ke switch-nya kita hubungkan. Lalu kita tambahkan router, kita pakai PT router. Selanjutnya dari router ke switch-nya kita hubungkan juga pakai connection type-nya otomatis saja untuk yang ini yang ke switch ke dari switch ke router. Nah, selanjutnya kita koneksikan dari router ke router. Nah, karena yang router 1 dan router 2 ini nantinya kan perlu ada 3 koneksi ya. Jadi dia butuh butuh 3 port. Sedangkan eh, di sini cuma ada 2, jadi kita harus tambahkan. Oke, baik di sini jadinya kita perlu menambahkan yang router 1 CFE ini sehingga dia bisa ada. Oh ya, matiin dulu. Nah, ini kita tambahin yang router 1 CFE seperti ini. Oke, sudah nyalain lagi. Nah, sekarang gantian kita yang router 2-nya yang kita tambahkan untuk port router atau port jaringannya. Ini. Selanjutnya semua routernya kita hubungkan dengan kabel copper crossover. Oke, sudah seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan. Kita isi IP di komputer dan port di routernya. Langsung aja. Saya mau kasih label dulu di sini. Oke. Sesuai instruksi di Classroom ini, oktet keduanya saya isi menggunakan NRP 3 digit terakhir saya yaitu 160.
Sekarang saya akan isikan IP-nya ke masing-masing alatnya, router dan PC-nya. Oke, maaf ada yang salah sedikit ini kelihatannya. Di PC itu ini harusnya 192, 160, 2.2. Oke, terus ini 2.3. Oke, ah oh iya, yang ini belum. Oke, sebentar. Oke, sudah saya isi semua, tapi ini belum saya nyalain, jadi saya nyalain dulu untuk semua internetnya. Saya mau tes dulu untuk kalau misal antara dua PC di jaringan atau circle yang sama, apakah bisa? So, ini bisa. Dari PC 0 ke PC 1 bisa, PC 2 ke PC 3 bisa, PC 4 ke PC 5 bisa, PC 6 ke PC 7 bisa. Oke, eh, selanjutnya saya mau tes dari salah satu PC di jaringan lalu ke routernya jaringan tersebut. Apakah bisa? Oke, sukses. Oke, sudah bisa sukses dari semua jaringannya. Selanjutnya, kita menuju ke jalan satunya dulu yaitu menghubungkan antara jaringannya dengan metode static routing. Jadi kita awali dari ambil saja contohnya router 0 ini. Nah, jadi ide dari static routing itu kita perkenalkan ke masing-masing router bahwa perkenalkan eksistensi adanya network lain yang mungkin tidak secara langsung tersambung ke routernya ini yang mau kita hubungkan ini. Jadi misal kita di router 0. Jadi kalau kita lihat yang tersambung ke router 0 itu ada jaringannya 1.0 sama 5.0. Nah, jadi jaringan yang di luar itu dia router 0 tidak mengenalnya atau belum tahu kalau itu ada jaringannya dan bisa dihubungkan melalui eh, misal switch ini ataupun router satu ini atau router lainnya yang mana ada jaringan lainnya yang dihubungkan melalui router lain itu. Nah, jadi kita tulis jaringan apa aja yang belum dikenali oleh router 0 gitu. Misal, jadi sini yang belum ada itu 192.160 titik
160 titik eh, 2.0. Oke, next shop. Nah, di next shopnya ini kita tulisin eh, jaringan mana yang terkoneksi dengan router 0 ini yang bisa dipakai untuk jalan untuk meraih ke 192.160.2.0 itu. Nah, sini kalau kita lihat kan 2.0-nya di bagian sini ya, sebelah kanannya 1.0, maka kita lihat dari sebelah kanannya router 0, yaitu ada jaringannya 5.0. Dan yang terhubung ke jaringan 2.0 yang paling dekat dari router 0 itu adalah router 1, yaitu yang dengan IP 192.160.5.2. Maka itu kita tuliskan sebagai next hop-nya. Ya, maksudnya harus ditulis manual seperti ini. Oke. Selanjutnya ada jaringan 3.0. Karena dia mengarah ke sebelah kanannya router 0, maka kita juga pakai next hop-nya 5.2 ya, karena dia lewat jaringan 5.0. Ya, 4.0. Selanjutnya juga ada 6.0. Ini juga harus kita kenalin dengan jaringan antar rute ini ya. Antar router maksudnya, ya. 7, 3, 4, 6, 7. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama terhadap router lainnya. Di sini kalau router satu kita lihat yang mana yang mengarah. Misal mengarah ke kiri, berarti kita lihat yang jaringan yang di sebelah kiri kita itu 5.0 yang terhubung dengan router satu, dan yang terhubung dengan jaringan kayak eksternal yang terhubung sama FA10 punyanya router satu itu kan FA10-nya router 0 yang jaringan apa yang port 5.1 itu. Jadi kita untuk menuju ke 1.0 kita harus tulis next hop-nya 192.168.5.1 itu. Oke. Selanjutnya eh, 7.0, karena ke sebelah kanan maka kita pakai 6,2 untuk next hop-nya. Lanjut ke router selanjutnya di static routing. Kita perkenalkan dengan jaringan-jaringan seperti teori tadi ya, yang kita perkenalkan ke jaringan yang dia belum kenal. Kita mulai dari 92, 160. Ini biar urut sih, kita mulai dari yang 1, 2, 3 gitu. Jadi mulai dari 192.160.1.0. Masnya 255, 255, 25, ini 0. Ya, kita lihat 192, 160, titik 6, titik 1. Oke.
Yang melewati next hop 6.1 itu ada juga jaringan 2 ya, yang di router 1 itu. Kita tambah. Oh, bentar, maaf, salah. Yang 4 ini kita pakai 6, 7.2 ya, untuk next hopnya. Oh, yang pakai 7.2 sebagai next hopnya lagi itu, eh, oh sudah sih, sebentar, 1, 2, 4, ya 5, 5. Kita kurang, ya kurang 5 aja. Ya, oke. Selanjutnya kita hubungkan sama jaringan 5.0. Eh, IP-nya kita, desktop-nya kita pakai yang 6.1 aja, seperti itu. Oke, ya sama aja untuk yang router 3. Kenalkan sama 1.0, paling dekatnya. Dekatnya itu eh, IP atau port 7.1 itu ya. Oke, jadi 192.160.7.1. Oke, oke. Oh ya, 02.0, 3.0, karena 4.0-nya udah secara langsung terhubung ke routernya, jadi nggak usah gitu. Nih, setelah 4 tadi berarti 5. Jaringan 5.0 kita tetap next hop-nya 7.1 karena itu arahnya tetap ke sebelah kiri. 2, 3, 5. Selanjutnya berarti jaringan 6 tetap ke arah kirinya router 3. Jadi kita menggunakan next hop-nya yang 7.1. Oke, sepertinya sudah harusnya. Kita coba fast forward sebentar biar anggap aja dia menyesuaikan gitu kali. Oke, kita coba misal dari, oh saya mau coba dulu dari misal PC 0 ke routernya ya. Oke, bisa. Tadi sudah dicoba sih, harusnya aman. Jadi kita coba misal dari router 0 ke router 3. Oh, failed. Oh, coba sebaliknya sih. Dari router 3 ke router 0, failed ya. Sudah saya tambahin. Untuk 1.0 sudah, 5.0 juga sudah. Kurang jauh. Masa kurang jauh ya servernya? Coba ke sini. Ya, sebentar. Saya mau coba dari PC 0 ke PC 2. Oke. Sebentar, ada yang salah ya.
Misal dari router ke jaringannya sendiri, apakah bisa? Valid ya? Em, Oke, sebentar. Mungkin ada bug di softwarenya kali. Tiba-tiba bisa. Oke, kita harus coba terus sepertinya. Semoga. Oh, saya mau cek. Tadi kan dari PC 0 ke router 0 bisa ya. Terus dari router 0 ke router 1 masa nggak bisa? Oh, successful. Oke. Terus dari router 1 ke PC 2, successful. Jadi, kesimpulannya kalau kita dari PC 0 ke PC 2 harusnya successful. Kenapa tidak successful? Padahal kalau kita coba di PC 0 ke router 0 bisa. Router 0 ke router 1 bisa. Router 1 ke PC 2 bisa. PC 0 ke PC 2 kenapa tidak bisa? Eh, Oke, kita coba sebaliknya mungkin. Coba. Oke, dari PC 2 ke router gitu. Sukses. Dari PC 2 ke router 0, masa nggak bisa? PC 2 ke router 0, failed. Tapi router 1 ke router 0, successful. Padahal PC 2 ke router 1, coba PC 2 ke router 0 lagi. Failed. Sebentar, sebentar. Maaf, maaf guys. Aku cari dulu yang salahnya di mana. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya menemukan yang kesalahan saya, yaitu di router 1 ini saya kasih next swapnya itu 192.168, bukan bukan 160. Oke, baik. Jadi ini mau saya betulkan dulu ya. Oke, permisi, maaf. Maaf karena membuat lama durasi video. Oke, yang perlu diganti cuman ini aja. Oke, oke. Oke, baik. Sudah. 3, 4, 7. Oke, harusnya sudah bisa. Mari kita coba dari PC 0 ke PC 2. Oke, successful. Oke, akhirnya sudah bisa. Jadi, misal dari PC 0 ke PC 3, kenapa masih valid? PC 3 ke PC 0, successful. Kayaknya bug. Coba lagi kita PC 0 ke PC 3. Oke, successful. PC 0 ke PC 4, PC 0 ke PC 5, PC 0 ke PC 6, PC 0 ke PC 7, 5, 7 udah bisa successful semua. Lalu kita coba dari anggap aja dari PC 2 ke PC 1, bisa, PC 3 ke PC 0 bisa, 3 ke PC 1 bisa, PC 3 ke PC 4 bisa, PC 3 ke PC 5 bisa, 3 ke PC 6 bisa, PC 2 ke PC 7 bisa. Oke. Okay. Uh, Oke, coba PC 4 ke PC 6 bisa, PC 5 ke PC 7 sukses, PC 6 ke PC 5 sukses. Sukses.
isi 7 ke PC 4 sukses. Isi 7 ke PC 0, PC 1 ke PC 6, sukses semuanya. Ya, jadi kurang lebih bisa dibilang udah selesai ya ini untuk udah finish. Udah bisa bekerja ini untuk jaringan yang di challenge pertamanya. Selanjutnya kita akan lanjut ke challenge 2 ya. Dengan titik awal dari challenge 1 ini. Kita akan lanjut ke challenge 2. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan challenge 2-nya, yaitu adalah dynamic routing uh, kepada jaringan yang sama yang kita mulai, yang kita lakukan challenge 1 tadi itu ya. Oke, jadi pertama-tama kita mau hapus dulu untuk static routing-nya karena kita mau menggunakan dynamic routing. Jadi kita hapus dulu untuk supaya nanti tidak ada kayak kedobelan gitu, jadi nanti tidak terdeteksi kalau ada yang salah gitu. Oke, sudah dihapus semua. Jadi kita mulai lagi dari router 1. Jadi konsep dynamic routing itu kurang lebih, jadi kita tahu bahwa misal di router router 0 ini itu ada secara langsung dia kan terhubung sama jaringan 5.0 melalui port FA10 dan di port itu ada IP-nya 192.168.5.1 gitu ya. Nah, kalau di static routing kita perlu mengenalkan masing-masing jaringan yang suatu router itu dia tidak secara langsung terhubung dengan jaringan tersebut. Jadi jaringan itu tidak ada kabel fisiknya yang ditancapkan ke router itu. Dan kita harus tahu untuk mengarah ke jaringan, misal jaringan A itu kita harus tahu IP yang IP untuk mengarah ke jaringan itu saat keluar dari port dari router tersebut itu kan kita harus tahu ya IP-nya. Misal di router 0 ini kita harus tahu IP 192.160.5.2 untuk menghubung atau mengenalkan jaringan 2.0 ini, misal gitu. Nah, di dynamic routing perbedaannya kita tidak perlu tahu eh, port atau IP port yang dimiliki router-router atau poin-poin titik-titik lainnya yang kita perlu kenalkan itu cuman jaringan yang oktet keempatnya ini 0 ini. Jadi nama jaringannya ya bukan bukan IP-nya. Jadi kita cuman perlu mengenalkan network mana aja yang sebenarnya itu terhubung sama router itu tapi melewati poin atau router lainnya gitu. Jadi kalau di static routing kan tidak bisa ya kalau seperti itu. Nah, kalau di dynamic routing ini jadi kita tinggal misal kita di router 0 ini kita tinggal tambahin aja 192.160.5 titik kita mulai dari yang paling kecil aja angkanya jadi 2.0. Nah, kalau di static kan kita perlu tahu IP port router lainnya ya yang mengarah ke situ. Nah, kalau di dynamic routing ini kita tidak perlu itu. Jadi dia akan bisa mencari sendiri. Dia akan berkomunikasi dengan router lainnya untuk mengkonfirmasi kemana sih arahnya ini kalau mau ke jaringan 2.0 gitu misalnya. Jadi kita tinggal tambahin aja seperti ini. Sama 192.160.3.0. Eh, oke. Okay. 4.0 saat lalu ini kita add aja sih nggak apa-apa 5.0 6.0 7.0
Nah, jadi yang saya input tadi ini kan sudah meliputi dari 2 sampai 7. Ini meliputi semua jaringan di antara ini ya untuk sebagai penghubungnya antara router ke router maupun router ke switch-nya ya. Seperti itu. Jadi eh, kita tinggal lakukan ini untuk ke router-router lainnya juga gitu. Ya, jadi kita di router satu kita tambahin juga yang dia belum terhubung secara langsung itu satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, sudah kelihatannya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Artinya sudah. Oke, kita langsung coba di router 2. Di router 2, berarti kita masukkan network satu, network 2. Karena network 3 udah nyambung langsung, jadi nggak perlu kenalan gitu. Langsung ke network 4. Oke. Network 5, lalu network 6, lalu network 7. Oke. Sekarang ke router 3. Kita lakukan hal yang sama, itu tambahkan network-network yang belum dikenalkan karena belum terkoneksi secara langsung gitu ya. Jadi ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Oh, ini saya tambahkan semua jaringannya sebenarnya karena sebenarnya tidak ngaruh ya, cuman mungkin kalau misal di router 3 ini kita nggak perlu input yang jaringan 4.0 ya, tapi kalau di input pun tidak masalah gitu aja. Oke, selanjutnya kita cek. Ya, saya mau fast forward dulu biar mungkin mengurangi kemungkinan bug ya. Sekarang kita coba kirim anggap saja dari PC 0 ke, coba aja ke PC 0, PC 1. Oke, sudah kan? PC 1 ke PC 0 sudah. Oke, kita coba yang berbeda jaringan, yaitu PC 0 ke PC 2. Masih valid? Bentar, saya mau cek. Harusnya sudah benar sih. Dia udah kenal sama jaringan 2.0. Coba sebaliknya, dari PC 2 ke PC 0, masih valid. Ya, sebentar. Bit antar, oke, sebentar. Dari router 0 ke router 2 apakah bisa? Successful. Itu sudah beda jaringan ya. Eh, ada yang salah ya. Sebentar, kita coba di router satunya. Sudah benar sih harusnya. Mungkin, oke, saya coba kenalin untuk network yang dia ada secara langsung terhubung ini ya. Saya mau coba sih. Mungkin yang saya katakan tadi salah, mungkin.
Mungkin bisa jadi. Kita coba juga tambahin jaringannya yang 1.0 di router 0. Jadi semuanya udah ada 7 jaringan, yaitu total semua jaringan ya. Kita coba misal dari PC 0 ke PC 2 lagi. Oke, udah sukses. Oke, bentar. Saya mau coba dari router 0 ke router 2. Router 2-nya kan tadi masih belum saya tambahin untuk jaringan di 3.0-nya ya. Berarti oke, harusnya masih iya masih file. Oke, berarti eh oke, yang saya katakan tadi ada salah ya mungkin. Oke. Jadi yang benar itu semua jaringan termasuk yang kita udah sebenarnya kenal secara langsung karena dia terhubung seperti 3.0 ini harus tetap ditambahin. Jadi total kita harus masukin semua jaringannya ya. Kita harus masukin semua 7 jaringan dari 1.0 sampai 7.0. Langsung aja kita yang ganti kita kenalin dulu dari semua routernya. Yang ini yang belum yang oh ini udah semua oke. Ternyata harus semuanya harus dituliskan jadi ya misal kita dari awal dari PC 0 ke PC 1 tadi udah bisa, PC 0 ke PC 2 oke. Sebaliknya harusnya juga sudah bisa, jadi kita tidak usah terlalu repot-repot untuk mengecek sebaliknya ya. Yang kita mau cek itu misal dari PC 0 ke PC 3 bisa, PC 0 ke PC 4 bisa, PC 0 ke PC 5 bisa, PC 0 ke PC 6 bisa, PC 0 ke PC 7 bisa. PC satu ini kita cek sedikit aja sih karena harusnya bisa juga ya karena tadi sudah kita terwakilkan oleh PC 0 gitu. Coba kita PC 0 PC 3 bisa. PC 1 PC 1 PC 5 bisa. PC 1 PC 6 juga bisa. Oke baik. Selanjutnya PC 2 misal PC 2 ke PC 0 bisa. PC 2 ke PC 1 juga bisa. PC 2 ke PC 4 bisa. PC 2 ke PC 5 bisa. PC 2 ke PC 6 bisa. PC 2 ke PC 7 bisa. PC 3 ke PC 4 bisa. PC 3 ke PC 5. Oke, kebalikannya. Oke. Selanjutnya PC 4 coba ke PC 2. Bisa. PC 5 ke PC 1. Bisa. PC 6 ke PC 1. Bisa. PC 6 ke PC 3. Bisa. PC 6 ke PC 2 bisa. PC 7 ke PC 1 bisa. PC 6 ke PC 5 juga bisa. PC 7 ke PC 3. PC 7 ke PC 2 bisa. PC 7 ke PC 7 ke PC 5 bisa. Oke, kelihatannya sudah bisa semua ya untuk mengirim data di antara komputernya. Ya, kelihatannya sudah bisa. Dan itulah challenge 1-2 dari tugas 2 Cisco Packet Tracker ini ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan minta maaf jika banyak kekurangan atau ada kesalahan yang saya lakukan selama praktikum ini dan yang praktikum sebelumnya. Dan jika hasil akhir video masih belum terlalu bagus, eh, dan saya mau berterima kasih banyak kepada semua orang yang ya bisa yang menyusun tugas, menyusun materi dan mengajar kami semua di sini. Eh, dan begitu saja ya. Terima kasih sudah menonton ya, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.